salibnya. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya akan bahas dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-8 begini. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saudara begini, beberapa waktu belakangan ini saya mendengar 1-2 kali, ada juga yang komen di konten saya ini, bahwa dalam penebusan dosa dan keselamatan manusia yang berjasa adalah iblis. Sebab kalau iblis tidak menyalibkan Tuhan Yesus, maka tidak ada penebusan dosa, tidak ada penyelamatan, tidak ada keselamatannya. Mereka ngotot dengan pendapatnya ini bahwa yang berjasa adalah iblis. Saudara, ini adalah logika yang terbalik. Maaf, saya katakan ini logika setan. Sebab fakta yang sebenarnya, iblis tidak mengenal Yesus dan juga tidak mengetahui detail rencana penebusan dosa atau keselamatan. Karena iblis tidak tahu, maka dia menyalibkan Tuhan Yesus. Begitu kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus kurang beberapa puluh tahun setelah penyaliban itu. Saudara, dunia dan iblis itu penguasa dunia, berpikir bahwa kedatangan Yesus untuk menyelamatkan umatnya dengan cara merebut kekuasaan dari Kaisar Romawi, mendirikan kerajaan Israel, dan bila itu sampai terjadi, maka artinya kekalahan bagi iblis. Karena kekuasaan iblis direbut oleh Tuhan Yesus. Karena itu baik iblis maupun dunia berpikir, kalau mereka menyalibkan Yesus, maka mereka menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan dan menebus dosa, untuk mendirikan kerajaannya di atas muka bumi ini. Jadi dengan menyalibkan Tuhan Yesus, iblis dan konco-konconya berpikir mereka lah yang menang dan mengalahkan Allah. Satu hal yang diabaikan iblis adalah Allah itu maha tahu, sedang iblis sendiri tidak maha tahu. Allah mengetahui rencana iblis menyalibkan Tuhan Yesus, dan Allah memakai rencana iblis ini untuk menggenapkan rencananya menyelamatkan umat manusia. Rencana Allah ini tersembunyi bagi iblis, sangat tersembunyi, disimpan rapat-rapat. Selama berabad-abad, iblis tidak tahu rencana Allah ini. Kalau saja iblis tahu rencana Allah, maka iblis tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus. Tadi dikatakan tidak ada dari penguasa dunia ini, yaitu iblis, yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, yaitu mengenal Tuhan Yesus, mereka tidak menyalibkan Tuhan kita yang mulia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Ya saudara, begitu rapatnya rahasia Allah ini disembunyikan, sehingga bahkan nabi-nabi yang bernubuat tentang Mesias pun tidak paham. Kenapa di satu nubuat itu Mesias itu digambarkan menderita, di satu nubuat lagi Mesias itu digambarkan sebagai raja yang perkasa. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 dituliskan gini, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Tapi nabi-nabi itu tidak mengerti. Iblis dan dunia sama sekali tidak menduga bahwa justru dengan menyalibkan Tuhan Yesus berarti kemenangan total Tuhan Yesus Kristus atas iblis, atas dunia, atas dosa, dan atas maut. Kalau saja mereka mengenal Yesus, pastilah mereka tidak menyalibkannya. Jadi, dalam hal penebusan dosa, sama sekali tidak ada jasa iblis dan Yudas Iskariot. Saudara, Allah sendiri baru membuka rahasia keselamatan ini kepada jemaatnya setelah Tuhan Yesus disalibkan, bangkit, dan naik ke surga. Sangat perlu kita ketahui, ayat-ayat yang berkenaan dengan penebusan dan keselamatan melalui Yesus yang mati disalib baru diturunkan setelah Yesus naik ke surga. Dan setelah berita keselamatan itu diberitakan kemana-mana. Memang sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berkata kepada rasul-rasul sampai 3 kali
bahwa dia harus menderita, disalibkan, mati di tangan orang berdosa, namun bangkit pula pada hari yang ketiga. Rasul-rasul pun tidak mengerti, saudara, apa arti perkataan Tuhan Yesus itu. Tetapi kemudian kepada kita, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Allah membuka rahasia ini. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita, bagi keselamatan kita. Dalam Efesus pasal 3 ayat 4-6 dikatakan oleh Rasul Paulus, apabila kamu membaca surat-surat Paulus ini, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Apa rahasia Kristus itu? Rasul Paulus bilang, rahasia itu pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Itu sebabnya orang Israel tidak mengerti, nabi-nabi tidak mengerti, iblis juga tidak mengerti. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, saudara dan saya, karena berita Injil bahwa Yesus telah datang, mati disalib, dan bangkit untuk menebus dosa manusia, dan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, diselamatkan, dan turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan oleh Kristus Yesus. Jadi saudara, jelaslah bahwa satu, iblis dan Judas Iskariot sama sekali tidak berjasa apapun dalam hal penyaliban Tuhan Yesus. Yang ada adalah mereka bertujuan untuk menggagalkan Yesus menyelamatkan umatnya, dan dengan demikian mereka mengalahkan Allah. Mereka tidak tahu bahwa justru penyaliban itu membawa mereka pada kehancuran. Sebaliknya, Allah dengan hikmatnya memakai ketidaktahuan iblis dan rencana iblis untuk mencapai tujuannya sendiri, tujuan Allah, yaitu penyaliban Yesus justru mendatangkan keselamatan dan penebusan dosa manusia, keselamatan dan penebusan dosa kita, orang-orang yang percaya. Iblis dikalahkan, Allah menang. Iblis sama sekali tidak berjasa dalam keselamatan. Iblis justru menghambat rencana keselamatan Allah. Tapi rencana Allah tak mungkin gagal. Saudara, percayalah pada Tuhan Yesus. Jangan mau disesatkan oleh berbagai macam angin pengajaran yang sekarang banyak berkeliaran di medsos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih telah mengikuti renungan senja ini. Amin.